Di sini akan dilakukan selama setiap hari di tingkat SD, lalu juga kemudian tingkat SMP dan juga tingkat SMA, tepatnya digoreng begitu. Untuk buahnya sendiri ada buah semangka dan juga ada susu kotak yang juga menjadi pelengkap dari makan bergizi gratis yang disajikan untuk anak-anak hari ini. Sejumlah daerah yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan program makan bergizi gratis per 6 Januari adalah Magelang, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur. 700 untuk anak sekolah dan tentu saja tadi kita 250 hingga 300 akan. Anda ini saudara yang merupakan momen saat Presiden RI Prabowo Subianto mengecek pelaksanaan MBG di sekolah. Hai Sobat Senator, jumpa lagi dengan podcast DPD RI bersama saya Intan Fitria. Kali ini kita akan membahas makan bergizi gratis. Walaupun ini sudah dimulai sejak 6 Januari 2025, tapi masih saja ramai diperbincangkan di media sosial maupun di media online. Makan bergizi gratis ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto dan sudah dilaksanakan di berbagai daerah. Nah, Komite 3 DPD RI bertugas untuk mengawasi jalannya program makan bergizi gratis. Untuk membahas dengan lebih dalam mengenai program ini, kita langsung berbincang dengan anggota Komite DPD RI dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Lia Istifhama. Selamat siang Ibu, selamat datang di podcast DPD RI. Iya, selamat siang Mbak Intan. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Pokoknya kalau ada gizi kita sehat ya kan. kita ngomongnya makan bergizi gratis, kita harus sehat dan harus semangat ya Bu ya. Betul. Nah, ini Ibu dari Provinsi Jawa Timur nih Bu. Iya, dari Jawa Timur. Sudah ada masukan atau aspirasi dari masyarakat nggak Bu mengenai program bergizi gratis yang sudah 1 bulan ini berjalan ya Bu? Iya, banyak sih. Tapi sebelumnya saya boleh dong openingnya dengan pantun ya kan? Boleh banget. Karena saya ini kan orang Jawa, jadi pantunnya agak Jawa juga sih. Jawa nih, Tapi aku monggo. kira banyak lah yang udah pada tahu artinya. Jadi gini nih pantunnya. Tuku kangkung oleh bonus ayam ludo. Cakep. Program pemerintah ayo didukung ojo mung dipaidu. Wis, Iya. mantap. Jadi maksudnya apa sih Mbak Intan kalau kita bicara Pak Prabowo ini memiliki asa cita ya kan, kita bicara bagaimana beliau berharap ada banyak akselerasi percepatan kebijakan yang tentunya ini tak lain dari, kalau saya lihat sih karakter beliau yang akomodatif ya, memang responsif lah. Oh ternyata ada masalah ini nih, kita bicara nih generasi emas nih, oh berarti kita bicara stunting nih, supaya ini jadi habit gimana nih, oh jadi akhirnya turunlah program makan bergizi gratis. Jadi kita benar-benar harus ini melihatnya secara positif ya kan. Itu juga sama yang saya alami Mbak Intan ya, ketika saya turun di masa reses, saya pertama, ini memang periode pertama saya sih di DPD RI ya, dan alhamdulillah juga masuknya di Komite 3 kan. Jadi begitu masuk di Komite 3 saya bersyukur alhamdulillah nih, karena apa sih, ada banyak isu sosial, ada banyak isu yang penting buat kita para perempuan sebagai seorang ibu. Berarti kita bicara bagaimana ini fungsi-fungsi terkait dengan anak. Nah kemudian ketika masa reses turunlah tema utamanya itu kan apa ya, tema besarnya adalah MBG ya kan, makan bergizi gratis. Di situ saya sempat berpikir, kok MBG sih kayak gitu kan. Maksudnya itu kan ada banyak persoalan waktu itu kan, ada banyak persoalan. Kalau kita bicara Komite 3 ada pendidikan dan sebagainya kan, itu juga masih di bagian Komite 3. Terus saya berpikir lagi, oh iya ya, saya tahu deh kenapa ini ambilnya di MBG. Karena ini memang program pertama, menjadi program pertama di negara kita. Kita tetap harus melakukan analisa mendalam lah namanya kan. Dan analisa mendalam itu kan salah satunya bagaimana kita turun ke masyarakat, kita fokus seperti apa sih persiapan dari masyarakat dan seperti apa responnya. Oh ternyata ini sangat keren nih tema ini. Dan memang memang itu ketika saya turun benar-benar masyarakat tuh antusias benar gitu loh. Jadi contohnya nih ketika kita turun kepada masyarakat pondok pesantren, ada kan pondok pesantren yang pelosok banget Mbak, Masya Allah. Aku tuh kadang aku sebagai seorang ibu ya Mbak Intan, ya ampun kalian ini gimana ya, maksudnya tuh
kok bisa ya, kok nemu ada wilayah pelosok dan nemu tuh bahasa Jawa kan menemukan ya, menemukan sebuah ide besar bahwasanya ini pendidikan harus masuk di wilayah kayak gini, pelosok banget. Padahal yang ustadz ataupun pengasuhnya ini benar-benar yang dia harus semangat juangnya tinggi gitu loh Mbak, supaya bisa mendirikan pondok pesantren, supaya menemukan para tenaga pendidik lain yang memang sebagai volunteer ya kan, volunteer benar-benar yang nggak dibayar, mereka swasta Mbak, bukan under pemerintah, yang benar-benar mau ngajar tanpa dibayar dan sebagainya. Di situ saya berpikir, oh ternyata aspek pendidikan, bagaimana kita bicara aspek kognitif ya kan Mbak Intan ya, kita bagaimana bicara kecerdasan mental anak, dan kemudian pertumbuhan juga secara fisik kan, itu kan terlihat dan akan bagus ketika gizinya kan terpenuhi kan, seperti itu kan. Bagaimana anak-anak bisa berpikir, mohon maaf ya, berpikir akselerasi, percepatan, ngikuti perkembangan dunia global dan sebagainya, sedangkan mereka mungkin makannya aja nggak bisa 3 kali sehari, apalagi pemenuhan gizi. Nah di situ berarti saya berpikir, wah ini harus nih MBG dilestarikan terus menjadi program yang berkelanjutan, dan syukur-syukur fokus kepada pondok pesantren yang pelosok atau daerah 3T ya. Jadi maksud saya tuh, kalau bisa kita bikin kita ayo dong, ini program kita dorong terus supaya terus berjalan, tapi ada fokusnya itu lebih kepada yang paling membutuhkan tadi. Betul. Kan seperti itu Mbak. Jadi harus tepat sasaran dan tepat guna ya memang. Tepat sasaran dan tepat guna ya. Dan ini ada lagi yang kedua nih, ini sih bukan aspirasi ya, cuman ini adalah suatu bentuk apresiasi ya. Saya sendiri pun sebagai seorang ibu ya Mbak Intan, saya mengakui lah, manusia itu kan nobody's perfect ya kan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sosok orang tua yang 100% sempurna di mata anak-anak ya kan. Pasti ada beberapa sisi-sisi yang mana, oh ternyata aku kurang nih sebagai seorang ibu, misal gitu ya. Nah di situ kemudian ketika ada MBG ini, anakku itu alhamdulillah nih Mbak, akhirnya semakin suka sayur. Memang kalau sebelumnya ini saya mesti setiap hari kan bikin anak-anak itu jus buah kan, tapi kalau dari sayur memang agak susah ngerayunya gitu loh. Tapi begitu dia ada tahu soal MBG, dia kan lihat tuh dari berbagai platform. Sekarang kan anak-anak kan sukanya di platform media sosial kan Mbak. Dia tanya, ini apa sih Ma MBG dan sebagainya, aku jelasin, dan akhirnya sekarang kalau makan gitu, ayo makan sayur loh ya kamu. Nanti kalau di sekolah ada MBG kamu gimana nanti makan sayurnya, masa temenmu makan kamu enggak? Ya kayak gitu. Dan ada temennya makan sama-sama, mungkin biasanya lebih enak lagi gitu mungkin buat anak-anak ya. Nah di sini kita lihat ada sebuah semangat deep learning ya kan. Jadi ada sebuah pembelajaran mendalam terkait dengan gizi. Jadi akhirnya anak-anak yang, ya kita harus akui lah Mbak, anak-anak tuh kan ada habitnya tuh suka makan junk food ya. Dan tuh nggak salah anak-anak, dan aku juga nggak bisa menyalahkan orang tua dong. Saya juga sebagai orang tua soalnya kan. Tapi ini terjadi karena memang ada culture, ada budaya di tengah masyarakat yang gimana lagi ya, semuanya bukan saya ini loh Mbak, bukan saya mendiskreditkan pedagang apapun, bukan, cuman hanya saja kadang-kala pedagang makanan juga gitu sih, yang dia jual junk food gitu ya kan, dengan yang sajian menarik dan sebagainya, akhirnya anak gimana nggak suka kan, seperti itu. Tapi kan nggak ada keterpenuhan gizi, nggak lengkap kan gizinya di situ. Nah dengan adanya seperti ini, berarti kan ada sebuah semangat deep learning tentang habit makanan sehat. Nah di sini kita bicara yang ketiga, preferensi konsumsi Mbak, selera makan. Akhirnya kan anak-anak semakin muncul selera makan suka dengan sayuran ya kan. Tapi preferensi makanan ini juga menjadi poin aspirasi ya. Jadi kan apresiasi yang kedua. Kalau sekarang ini aspirasi tentang preferensi konsumsi. Jadi kita harus akui bahwasanya kadangkala mungkin saya nggak tahu ya apakah itu faktor harga. Memang kan ya kita harus akui lah, yang namanya harga 10.000 kan nggak semua wilayah sama ya kan. Bukan kita kemudian mempaido itu kan aslinya artinya memprotes ya kan Mbak. Kok dalam bahasa Jawa bukan kita berniat memprotes sih, enggak. Tapi memang pada kenyataannya kan nggak semua wilayah itu kan sama. Secara harga makan kan nggak semua kan. Nah di situ kita harus akui bahwasanya ternyata nih ada PR besar, preferensi konsumsi. Ketika anak-anak diminta makan sayur tapi penyajiannya kurang menarik, rasanya nggak nyaman di lidahnya mereka, di taste-nya nggak dapet, apalagi kalau sudah nggak hangat Mbak. Kalau saya sih di Surabaya, orang Surabaya aku, kadang kalau anak-anak makanya memang suka yang hangat gitu loh ya kan. Sama udah yang anak saya juga sama itu. Iya, jadi apalagi yang udah masih kerasa nih aromanya kan kayak gitu.
Nah, di situ kita kan berarti berbicara tantangan ya kan. Ini sih bukan, saya sih lebih kepada ini menjadikan sebuah tantangan, yaitu bagaimana kita mengangkat MBG ini sesuai dengan preferensi konsumsi. Jadi kenapa saya bicara ini sebuah tantangan, Mbak Intan? Karena saya itu selalu kalau di tengah forum, saya kan sedang lebih suka ngisi itu di acara anak-anak kampus, Mbak. Jadi pokoknya kalau sibuk apapun, kok namanya anak kampus ngundang, kampus apapun saya nggak pernah milih. Insya Allah saya datang. Selama aku bener-bener yang ada kesempatan waktu datang. Saya kejar pokoknya gitu loh. Entah jam berapapun, dimanapun. Nah di situ saya selalu mengatakan kepada anak-anak kampus, jangan pernah bicara masalah. Jangan pernah bicara kendala, tapi bicara tantangan. Aku bilang Dan kayak gitu. solusinya Iya. seperti apa? Harus menawarkan solusi Iya, ya. maksudnya apa? Kalau kita melihat suatu problem, oh ini bukan problem, ini tantangan. Supaya kita tuh muncul sebuah semangat strategi, ya kan? Oh ternyata ini tantangan kita. Nah, strategi kita gimana? Solusi kita gimana? Itu. Nah, sama ketika kita bicara preferensi konsumsi tadi, saya tidak bicara sebuah problem, tapi ini sebuah tantangan kita. Bisa nggak ya kita mengajak para vendor ataupun penyedia makan bergizi tadi di semua wilayah di Indonesia Raya ini, gimana cara mereka tuh ngerti preferensi konsumsi gitu loh. Jangan sampai mereka bikin hanya, mohon maaf ya, hanya karena disesuaikan dengan harga gitu loh. Kalau memang harga segitu oke lah, berarti kalau gitu kita bicara porsi aja deh, nggak usah porsi yang gede. Jadi jangan sampai yang udah bikin makanan mubazir gitu loh, Mbak. Iya betul. Menarik soal preferensi ini ya. Iya. Karena memang anak-anak ini susah-susah gampang sih. Mereka melihatnya dari visualnya juga, enak atau enggak gitu, dari rasa, apalagi tesnya kan juga beda-beda ya. Iya, Lidahnya betul. di rumah itu kan beda-beda. Jadi gimana cara meningkatkan biar mereka itu mau untuk Iya. makannya gitu ya, Bu ya. Betul. Dan lagi nih Mbak Intan nih, aku bicara yang keempat ini lebih kepada peluang. Poin keempat, apa itu? Peluang kuatnya modal sosial. Jadi ketika anak-anak itu benar-benar yang makannya bareng sama temen ya kan, bareng-bareng tanpa yang misalnya nih si A makannya tahu tempe, si B makannya daging, udah dagingnya stick lagi kan, udah yang anak-anak pasti yang aduh kok aku beda sama sebelah kan. Misal kalau kita bawa bekal sendiri loh Betul, Mbak, iya. kadang kan ada sebuah kesenjangan. Tapi kalau sini kan semuanya seragam, makan bareng, yang dimakan juga seragam. Akhirnya kan kuat tuh modal sosialnya mereka. Di situ kita melatih anak-anak bahwasanya kalian tuh nggak ada jarak sesama teman, kan seperti itu. Terus itu dari sisi anak-anak. Yang kedua, modal sosial, kita bicara dari sisi ekonomi, kita bicaralah sebuah ekosistem UMKM. Nah ini yang penting nih Mbak, karena kan kebetulan dari kami Komite 3 memang ada beberapa ini ya rapat bersama dengan Menteri ya kan. Salah satunya kan kemarin Mendikdasmen, kemudian yang beberapa waktu lalu dengan Badan Gizi Nasional dengan Prof Dadang ya kan, Iya. Prof Dadan. Nah di situ saya juga sampaikan kepada beliau dan alhamdulillah sih beliau terlihat merespons secara positif gitu loh. Walaupun tentunya ini tidak akan terjawab dalam waktu cepat, tapi akan menjadi sebuah kajian strategis di BGN ya kan, di pemerintah. Apa itu? Bagaimana ini sebuah ekosistem UMKM. Jadi istilahnya ada vendor utama. Oke lah, dia harus memiliki sekian hektar untuk menjadi dapur sehat, sekian karyawan dan sebagainya lah, segala macam perlengkapan untuk memenuhi 3.000 porsi misalnya. Tapi itu kan tidak harus semua wilayah. Kenapa? Kalau 3.000 porsi ternyata sekolah ini misal nih ya, oh ternyata penerima makan bergizi ini tersebar. Jadi 3.000 ini kita sebar nih 1.000 di Mbak, jarak 1 kilo. Yang 1.000 sisanya jarak sampai 2 kilo kayak gitu kan. Istilahnya Itu ada lebih perbedaan. menjamin untuk kesegaran dari makanannya juga kan ya Bu. Iya Mbak Intan kok tahu sih. Aduh Mbak Intan ini bisa baca isi hati orang deh. Iya, jadi aku sih lebih kepada preferensi tadi apakah dapat. Nanti ketika masuk ke sana udah dingin nggak ya makanan ini kan, seperti itu. Terus kemudian kan memang ada berita ya kan, makanan basi. Ya berarti kan kenapa nih kok Iya. sampai kan kayak gitu. Atau bahkan yang lebih parahnya kemarin ada yang keracunan gitu ya Bu ya. Iya, ya namanya Dari orang ya. prosesnya mungkin, Iya, benar. kebersihannya. Makanya kadang kan kalau banyak orang tuh kan kadang kita agak susah Mbak
supervisi kan nggak bisa. Nah berarti saya sih berharap bisa nggak ya ada yang utama, ada yang sub di bawah. Jadi kayak ada sub vendor lah istilahnya, terserah mau istilahnya apa. Pokoknya itu ada yang bener-bener itu kita open kesempatan buat UMKM yang mungkin jarak sama sekolah jaraknya cuman puluhan kilo aja lah. Kan aku kira banyak ya Mbak orang-orang pintar masak kan. Misalnya atau puluhan atau jangan sampai puluhan gini loh, maksudnya puluhan meter atau ratusan meter deh paling mentok, jangan sampai kiloan gitu loh maksudnya. Jangan sampai yang jaraknya itu kilometeran. Itu yang mereka bisa menjadi mitra BGN tapi sebagai sub. Nah, ini kan mumpung nih kan lagi viral juga kan terkait LPG kan. Itu kan juga ada istilahnya kan sub pangkalan. Nah, sebetulnya saya sih agak GR juga ya. GR-nya kenapa? Karena malam itu begitu kita lihat stasiun TV udah pada rame nayangin ya kan terkait yang kita ada antri terkait LPG itu, aku udah berpikir sebetulnya kita nggak juga, aku sih nggak yang 100% pangkalan resmi itu salah, enggak, asalkan memang pangkalan ini ada di semua wilayah, jadi masyarakat bisa mengaksesnya cepat gitu loh Mbak. Nggak sampai yang jauh-jauh udah yang antri, sedangkan dia cuman punya satu tabung, kan kasihan tuh kalau antri dengan yang tabungnya banyak kan, kasihan kan waktunya dia. Nah aku berpikir kenapa nggak ada namanya ini ya, kayak sub-sub gitu, jadi istilahnya tuh pengajar bisa jadi mitra tapi dengan batasan tertentu, jadi kayak ada klasifikasi. Nah ternyata kok pagi itu juga ada rame, ada muncul nih supangkal, aku gini, ini kok sama kita punya pikiran nih, aku gitu. GR juga dong aku. Udah bisa nangkep. Jadi oke lah, tapi aku kira ide kayak gini semua orang bisa ya memiliki ide ya. Cuman memang kita harus speak. Nah disitulah saya kesempatan ketika ketemu dengan Prof Dadan ya kan, kepala BGN tuh saya sampaikan kalau bisa ada sub-sub Pak, ada sesuai dengan klasifikasi UMKM atau yang dekat dengan lokasi sekolah. Ya, gimana respon dari Prof Dadan waktu Ibu menyampaikan itu? Responnya bagus banget. Alhamdulillah beliau sih aku lihat nangkepnya secara eksplisit akan ada kajian gitu lebih lanjut. Iya, malah lebih efektif ya kalau misalnya itu tersebar di beberapa tempat, apalagi dengan daerah-daerah di Indonesia itu yang pelosok-pelosok malah belum dapat ya. Di kota-kota udah dapat, di pelosok malah belum dapat yang seharusnya mereka lebih membutuhkan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya di Jawa Timur itu kan banyak ponpes juga yang tadi Ibu bilang. Apakah semuanya itu sudah tercover atau gimana Bu kondisinya? Belum sih. Belum ya. Kalaupun ada, ya ada tapi hanya beberapa loh ya. Sedangkan ponpes di Jawa Timur aja ada berapa kan kayak gitu. Dan memang ada beberapa teman terutama dari Madura sih itu yang mengeluhkan kapan ya BGN di sini, maksud MBG ke sini kapan ya, kayak gitu menyampaikan ke aku. Ya memang ya aku sih gini, sekali lagi kita kan harus punya prinsip ya Mbak, kita jangan sampai mungpaido, jangan sampai hanya memprotes kan. Saya juga jangan sampai ketika orang menyampaikan sebuah pertanyaan lantas kita ya nggak tahu nih pemerintah kapan ya, kok belum sih, gimana sih pemerintah, jangan gitu juga ke masyarakat ya kan. Kita tetap harus holistik juga, menyeluruh kalau menjawab itu kan, kalau menganalisa. Jadi saya bilang, memang kemarin udah rapat sama BGN dari Komite 3 DPD RI, memang masih belum semua. Kan targetnya kan kalau nggak salah sampai bulan September 2025 itu target dari mereka kolaborasi kan BGN sama Mendikdasmen ya kan Mbak. Jadi wajar lah yang namanya bertahap gitu kan, ya. Apalagi ini baru 1 bulan pasti ada banyak kekurangan, dan ini program-program yang bener-bener baru gitu. Betul. Jadi ada step by step, wajar ya. Nah tapi yang utama di sini saya berpikir ini sebuah momentum ya kan Mbak Intan. Sebuah momentum adanya sebuah stimulus. Ini program kalau emang bagus, ayo sama-sama yuk semuanya bikin program. Nggak harus under BGN, nggak harus under pemerintah pusat. Misalnya dari pemerintah daerah bikin kan nggak ada masalah Mbak. Atau mungkin dari sekolah yang memang dia sudah bagus secara ekonominya, kenapa dia nggak bikin kayak gitu. Ini stimulus aja sih. Kalau saya bilang ini program akan sangat berhasil dan akan menjadi program yang berkelanjutan, sustainabilitasnya dapat di semua wilayah, di semua lapisan kalau emang masyarakat itu mau memenuhi. Nah, mau mengikuti maksud saya. Contoh tuh di Jawa Timur, itu kemarin kan kita ada acara bareng sama Keluarga Pramuka yang diketuai Abah Arum Sabil. Memang aku sama beliau kenal baik sih Mbak. Jadi aku yang ini keren nih Pak pengusaha nih. Jadi beliau bikin simulasi
MBG ini dengan ratusan siswa di Jember. Terus juga ada Pak PJ Gubernur Pak Ade Karyono. Di situ melibatkan banyak stakeholder, Mbak. Ada dari Dinas Forkopimda Jatim, ada dari beberapa CSR ya kan juga ikut terlibat. Jadi ini kan bagus tuh kolaboratif. Jadi poin yang penting ini program kalau bagus ayo didukung dengan cara kolaborasi. Ini menarik banget, ini udah banyak yang Ibu jelaskan, tapi kita udah di akhir udah. Aduh. Tapi closing statement ini Bu, apa Boleh, yang diharapkan dari program ini dan layak atau tidak untuk dilanjutkan, dan apa sih masukan-masukan dari Ibu untuk pemerintah? Jadi di sini ada sebuah istilah itu imediasi. Bagaimana sebuah komunikasi interpersonal terbangun secara emosional. Maksudnya itu bagaimana sebuah kebijakan pemerintah itu ternyata disukai sesuai dengan isi hati masyarakat. Jadi di sini kita lihat adalah hadirnya MBG ini ternyata saya kira sebagai, dan saya sangat yakin ini sebagai salah satu program yang disukai masyarakat. Jadi kita harus applause dong untuk Bapak Presiden Prabowo, keren Bapak Presiden. Kemudian sekali lagi ayo semuanya kita dukung. Jikalau dalam prakteknya implementasinya ada kekurangan di sana sini, jangan kita lantas menyalahkan. Coba kita cek salahnya di mana. Ayo aspirasikan. Kita sekarang kan banyak sekali ruang-ruang aspirasi kan, Mbak. Media sosial bisa, DPD RI juga bisa nih, kami siap menerima aspirasi juga. Jadi istilahnya tuh bersuaralah secara positif. Kalau di media sosial ya boleh dong, tapi positif. Jadi istilahnya jangan sampai menimbulkan kepanikan atau menimbulkan polemik. Jadi benar-benar kita sama-sama menjaga ini harmonisasi bangsa kita. Ya, oke, siap. Iya, dulu pelarian, sekarang jadi kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Iya, dibuka dengan mantan kekasih, janganlah kau jadi benalu. Sekian, terima kasih dan salam sukses selalu. Salam sukses selalu. Jadi begitu Sobat Senator, ada banyak tempat menyalurkan aspirasi, termasuk komen juga ya. Jangan lupa komen di episode ini, kira-kira di daerah kalian ini gimana sih program makan bergizi gratis? Atau untuk Sobat Senator yang sudah merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk komen di episode kali ini. Baiklah, sekian dan terima kasih atas kehadirannya Ibu Lia. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode dengan tema-tema yang menarik ya Bu ya. Iya. Jangan lupa Sobat Senator untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Salam dari daerah untuk Indonesia.